Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita dengan saya Om Wira dalam channel Spiritual Om Wira 168. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video saya ini, dan tak lupa saya juga mengingatkan kembali agar kita menjaga kesehatan, karena kesehatan lebih enak daripada sakit. So, jangan lupa like and subscribe, dan juga lonceng notifikasinya supaya tetap dapat menerima pemberitahuan kalau ada video-video terbaru dari saya. Oke. Sini saya mau mengajak kita kembali mengulang arti belajar spiritual. Spiritual itu berasal dari kata spirit, artinya jiwa, roh atau arwah, dan berkaitan dengan moral, dan juga berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu alam semesta. Ada hal-hal yang kita di luar nalar yang sering terjadi, namun sering kita abaikan. Termasuk saya juga dulu sering mengabaikan hal-hal aneh. Jadi misalnya ada hal-hal seperti pergerakan benda, atau waktu saya masih kecil saya sering melihat hal-hal yang nggak masuk nalar. Cuman karena saya sebelum itu tidak tahu kalau itu saya bisa melihat, saya aneh aja. Terus seperti melihat kaki kakak-kakak yang sedang menggantung di atas jendela di loteng lantai 2. Saya lihatnya dari jendela lantai 1. Sering itu, hampir setiap sore. Dan saya nggak tahu siapa kakak-kakak itu, karena begitu saya kejar ke lantai atas, nggak ada orang yang duduk di situ. Dan saya juga nggak nalar karena saya waktu itu anak-anak. Setelah diingatkan oleh tetangga, nggak mungkin ada yang bisa duduk di jendela itu karena jendela kami pakai jalusi, pakai jerjak besi. Dan saya baru tersadar kalau itu bukan manusia. Berikutnya saya bertemu dengan orang yang sudah meninggal beberapa bulan, dan saya direpetin karena saya dulu suka, namanya anak-anak, suka masuk ke rumah orang, ngambil pentil jambu air untuk main tulip. Nah, perdebatan panjang sama nenek-nenek dari suku Cina lah kita bilang. Dan ternyata begitu saya ceritakan ke kawan-kawan, itu rumah kosong dan tidak ada orangnya. Padahal saya sering lihat situ, saya sering lihat nenek itu. Dan setelah saya tahu itu nenek sudah meninggal dari tetangganya, udah 6 bulan lebih, baru saya tidak pernah lagi melihat nenek itu. Dan terakhirnya sebelum itu, setelahnya saya melihat seekor pocong di belakang sebuah rumah ibadah Nasrani, yang saya kira itu adalah bantal guling yang dikasih kain putih digantung. Saya tungguin terus, kan dia tergantung nggak cecah, goyang, lama-lama mutar. Nah, saya lihatnya dari luar pagar rumah ibadah tersebut. Di halaman belakangnya kebetulan ada gang. Saya lihat, dan begitu saya lihat dia berbalik, kan ya saya kira kena digantung pakai tali pancing biar nggak nampak. Saya kira ya itu bantal guling. Begitu saya perhatikan jelas dia berbalik, dan mukanya sangat seram kali, lebih seram dari yang di film-film. Nah, dari situlah saya baru ketakutan melihat makhluk-makhluk kayak gitu.
Dan saya berdoa setiap malam diajarkan oleh mendiang almarhumah nenek saya supaya memohon kepada Tuhan, ya kiranya kalau kita muslim, Allah agar tidak bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Tapi saya mintanya lucu, saya minta kalau bentuknya menyeramkan, kalau nggak menyeramkan nggak apa-apa. Dan ternyata dikabulkan. Sampai sekarang saya tidak bisa melihat makhluk gaib kalau bentuknya menyeramkan. Tapi kalau kuntilanaknya cantik, yang nggak membuat saya takut, saya bisa lihat. Kalau orang seperti kayak berkendaraan mobil, ternyata itu mobil jin, tapi bentuknya nggak menyeramkan. Saya dimaki orang gara-gara mobil itu lambat. Saya di belakangnya kan ikut melambat, mau potong nggak bisa. Saya mau potong kiri, dia ke kiri. Saya mau potong kanan, dia ke kanan. Terakhir orang maki saya di jalan. Ternyata begitu saya emosi, itu mobil hilang. Truk, bus, mobil derek, semua mobil yang seperti saya sebutkan itu udah pernah menghalangi saya di jalan. Tapi bentuknya tidak menakutkan. Ya, ada yang seperti truk baru, ada yang seperti mobil derek baru, besar, seperti nggak pada umumnya. Dan mobil seperti mobil-mobil biasa, tapi bentuknya memang agak aneh, nggak. Saya kira itu unlimited, merek lain gitu. Jadi saya nggak sempat memfoto mobil itu, tapi ternyata itu semua begitu saya pepet dan saya potong itu hilang. Dan itu saya akui itu adalah hal-hal lain di luar nalar kita. Dan sampai sekarang saya juga masih kurang begitu percaya, namun terpaksa saya harus mempelajari spiritual. Maka dari itu, itulah saya membuka channel di YouTube, channel spiritual Om Wira 168, untuk belajar spiritual dan sama-sama kita belajar, tapi dengan versi saya, dengan versi Om Wira. Nah, berikutnya, jika kawan-kawan mengalami hal, misalnya mendatangi suatu wilayah yang gak biasa ataupun yang biasa, namun tiba-tiba sesak berak, maaf cakapnya, buang air besar, tiba-tiba padahal selama ini nggak ada, tadi dari rumah pun bagus saja perut, itu biasanya misalnya di tempat beli makan, kafe atau warung bakso atau warung makan atau warung apapun atau tempat apapun, itu biasanya banyak makhluk gaibnya. Ya kita nggak bisa bilang dia menggunakan pesugihan atau penglaris, tapi rata-rata orang selalu menggunakan, setidaknya kalau nggak pesugihan, penglaris. Dan kalau bukan, mungkin para pengunjung di situ ada yang membawa energi gaib yang besar dibandingkan yang ada di tubuh kita. Dan jika energi itu mengganggu, kita akan terbatu-batu secara tiba-tiba, batuknya gatal kali di leher. Itu versi saya. Nah, kalau kawan-kawan ada versi lain, silahkan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama mengetahui. Lanjut, untuk kesehatan. Untuk kesehatan, udah mulailah kita harus mencari tahu dari searching di Google, apa makanan yang baik bagi tubuh kita atau yang tidak baik bagi kita atau yang netral, agar kesehatan kita tidak mudah menurun, metabolisme kita aman, dan kita tidak sakit. Karena selama ini saya juga nggak open dengan, tidak begitu peduli dengan makanan. Saya suka ngopi, apalagi ngopi yang saset. Jadi belakangan ini saya, karena udah umur 45-an, saya udah mulai tubuh tidak sekuat waktu masa muda dulu. Jadi makanan-makanan yang
ternyata tidak baik yang dianjurkan oleh medis. Melalui searching Google saya periksa, ternyata makan makanan itu yang menyebabkan saya sakit. Begitulah. Jadi silakan searching di Google makanan dan minum, pantang makan dan minum bagi golongan darah. Golongan darah apa? Itu ya teman-teman kan punya golongan darah masing-masing. Jika tidak mengetahui, silakan dicek. Lanjut, karena kesehatan itu lebih enak daripada sakit, jadi saya menganjurkan kepada teman-teman, salah satu yang harus kita pahami dari orang-orang yang mulai mencari tentang spiritual, termasuk menjaga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Berikutnya, jangan lupa berdoa. Berdoa tergantung kepada keyakinan masing-masing. Cuman saat kita berdoa, agar doa kita lebih cepat sampai, sebaiknya kita berkaca dulu di cermin. Saat kita berkaca di cermin, kita lihat dulu wajah kita detail, kita rambut kita rapikan, kalau perlu pakai peci atau apa, lobe atau pakai songkok atau apapun, atau pakai topi. Kita perhatikan detailnya, bentuk tetap tempat jerawat atau apapun semua. Dan saat kita berdoa, misalnya saat kita sholat kita bisa membayangkan kita berdiri dengan lengkap, seolah-olah kita melihat kita dari luar, dari atas, apa yang kita kerjakan, yaitu gerakan sholat dan bacaannya. Nah, itu langkah pertama untuk belajar supaya kita lebih mengena saat berdoa. Dan kata lain, kenapa harus gitu, Om? Karena saat kau melihat dirimu saat melakukan ibadah atau berdoa, sebenarnya bukan kamu yang melihat dirimu, tapi yang gaib yang melihat dirimu. Jadi itulah membuktikan bahwasanya ada kekuatan gaib yang sering kita bilang. Adalah yang bilang itu Tuhan, ada yang bilang ini, ya kita awalnya dari situ dulu, belajarnya dari situ dulu. Nanti kalau udah terasa efeknya, silakan tulis di kolom komentar, dan apa yang terjadi tulis di kolom komentar. Tapi langkahnya seperti itu, perhatikan detail di wajah kita, apa yang kita gunakan, baju kita, bentuk tubuh kita, segala macam dari cermin, baru kita lakukan peribadatan atau doa. Jadi tujuannya waktu kita berdoa, pandangan kita itu seperti memandang diri kita sendiri yang sedang berdoa atau sedang beribadat. Baik gerakan lagi berdiri, mengangkat takbir, apa yang kita ucapkan, walaupun kita mengucapkannya berbisik, tapi kan kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan. Dan kita melihatnya dari luar diri kita, baik dari atas. Biasanya kalau saya sih seolah-olah mandang dari atas depan ataupun dari atas belakang. Itu cara untuk mulai mendekatkan diri ke alam semesta. Kenapa? Karena kalau tidak kita membiasakan seperti itu, maka jatuhnya kita ya gitu-gitu aja. Tidak ada perkembangan yang akan kita dapat. Nah, berikutnya kita coba aja dulu itu ya. Kalau saya udah saya coba. Dan kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini, silahkan tulis di kolom komentar jika sudah mencoba, apa efeknya, doanya terkabulkah
atau apakah? Ada perubahan terasakah? Silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab dengan video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar tetap mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru dari saya. Selamat malam.